Borses Ashokal Hajar is a foundation founded by Mr. Mustahidin Alayubi Boash was founded in 2002, under the Mustahidin Alayubi Foundation, starting from vocational school, then high school and finally junior high school. In 2017, the chairman of the foundation to build Garuda Nusantara Global Elementary School. This school was founded by the Baya Shakal Hajar Foundation, so that in 2018 the Mustahidin Alayubi Foundation and the Baya Shakal Foundation. So now Borses is the largest school and also has the most students in Indonesia. Borses Ashokal Hajar is a pioneer of today's inclusive education and all schools in Boash are accredited A. The school is located on Highway Semplak, Salabenda Raya, Parakan Jaya, District Kemang, Bogor, West Java 16310. It is a school that has several study programs, namely SD Global Garuda Nusantara, founded by the Baya Shakal Hajar Foundation, namely Mr. Mustahuddin Alayubi in 2018, and has several habituation programs to support students such as Duha and Zuhur Congregation, Quranic Translate, Jeramatika al-Quran, Prayer and Hadith, Read and Write Quran, English, Tazan, Science, and Math, Arabic, and Character Building. Not only that, there is also the first integrated cadet school, which also has programs that are no less interesting in supporting its students such as SSN, National Standard School, Excellence Class, Sports Class. Borses Ashokal Hajar was not only a pioneer in primary or junior high school education, but there were also high schools and vocational high schools. For students who want to enroll in the integrated Taruna Senior High School, there are two majors, namely Science and Social Science, and for vocational high schools there are 9 majors in producing superior generations, such as multimedia, broadcasting, network computer engineering, light vehicle engineering, motorcycle engineering, pharmacy, nursing, office administration and banking. Looking back at 2017, the Borses 1 Borses Taruna Integrated Vocational School made a proud achievement in the world of education, especially in Bogor. They won an award as an excellent school, in terms of quality and best education in the Work Education Indonesia event given by the Indonesia Achievement Center at Le Méridien Hotel Jakarta, and again held the IAC Education Indonesia 2017 Anugerah Karya Award. And in 2020, the Taruna Terpaju won vocational school under the auspices of the Borses Ashokal Hajar Foundation. Again won an award at the Indonesian Professional Business and Educational Award 2020. No wonder Borses Ashokal is a favorite school. The resources of teachers and other teaching staff are also very good. Even school facilities are also very adequate in producing a generation of nations that excel in their fields. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih, semangat sekali hari ini ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran dan sebelum memulai berdoa, coba sekarang berdiri terlebih dahulu. Coba diri. Dilihat, bajunya sudah rapi belum? Ada sampah nggak di kolong meja? Kemudian, udah rapi semuanya? Udah ya. Udah piket hari ini? Udah. Oke, kalau sudah piket, sudah bersih, silakan boleh duduk kembali, ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Van dimulai, dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Terima kasih untuk doanya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Hari ini siapa yang nggak masuk? Dinda. Oh, Winda. Kenapa nggak masuk? Siapa lagi? Mutiara kenapa? Mutiara sakit. Siapa lagi? Sarip kenapa? Alpa, kemana dia? Kesiangan. Belum sadar ya. Oke. Dela kemana? Alpa, kesiangan juga. Habis pada nonton Piala Dunia kayaknya ya. Siapa lagi? Udah? 1, 2, 3, 4. 4 orang yang gak masuk ya. Dela Alpa, Sarif Alpa, Mutiara sakit, kemudian Winda sakit. Oke. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini kita akan bahas tentang penyakit pada sistem persyarafan ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai selama pembelajaran. Nah, untuk penyakit persyarafan itu adalah menerapkan pemeriksaan penyakit syaraf berdasarkan manifestasi klinisnya. Sehingga kalian sebagai peserta didik itu bisa mendefinisikan konsep persyarafan. Apa itu konsepnya? Kemudian kalian bisa menyimpulkan jenis-jenis penyakit pada sistem syaraf. Apa aja sih penyakit-penyakitnya? Kemudian dari penyakit tersebut apa aja etiologinya? Setelah etiologinya sudah tahu, kemudian menentukan manifestasi klinisnya. Apa manifestasi klinis? Tanda dan gejala, betul. Setelah udah tahu tanda dan gejalanya, kita lakukan pengobatan. Kemudian pada kompetensi dasar 4.10, kalian melakukan pemeriksaan penyakit pada sistem syaraf berdasarkan manifestasi klinisnya. Dengan indikator pencapaiannya adalah menganalisis pemeriksaan diagnostik, jadi harus tahu dulu nih pemeriksaan diagnostiknya. Kemudian melakukan pemeriksaan diagnostik pada penyakit persyarafan. Nah, tentunya semua ini ada tujuan pembelajarannya. Mulai dari bisa mendefinisikan, bisa menyimpulkan jenis penyakitnya, bisa merumuskan penyebabnya, kemudian bisa menentukan tanda dan gejalanya, dan juga bisa menginformasikan kepada masyarakat bagaimana penyakit pada sistem persyarafan dan pemeriksaan diagnostiknya ya. Nah, pembelajaran hari ini kita melakukan pendekatan TIPEC. TIPEC ini adalah kalian sebagai peserta didik itu menganalisis penyakitnya, kemudian kalian interpretasikan penyakit tersebut dengan cara dipresentasikan. Kemudian udah bel ya. Oke, kemudian yang kedua ada model. Model ini ada problem based learning. Ini artinya adalah kalian bisa berpikir kritis. Jadi nggak lagi dikasih materi dari saya, tidak, tapi kalian sendiri yang mencari apa itu penyakitnya, apa itu penyebabnya gitu ya. Nanti ada di diskusi kelompok, kemudian ada metodenya, ada ceramah, diskusi dan tanya jawab. Nanti diskusinya ada, tanya jawabnya adalah pada saat presentasi ya. Nah, minggu kemarin materi yang kita bahas apa? Masih ada ingat untuk minggu kemarin materinya? Apa Putri? Penyakit pada sistem integumen. Apa itu integumen? Penyakit kulit, contohnya? Oke, bagus. Masih ingat ya semuanya ya, penyakit kulit ya. Ada skabies, cacar air, campak ya. Itu adalah penyakit kulit. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penyakit pada sistem persyarafan ya. Siapa yang pernah dengar penyakit persyarafan? Siapa? Apa Cel? Misel? Penyakit yang menyerang otak. Jadi di mana susunan saraf pusat kita? Di otak, betul ya. Sehingga penyakit syaraf ini adalah, kalian pernah nggak sih mengalami tremor? Apa itu tremor? Gemeter ya, pernah nggak mengalami tremor? Pasti semuanya pernah.
Bagaimana cara mendeteksi kita tremor atau tidak? Kita cuma tinggal pegang kertas aja. Kita lihat kertasnya bergetar atau tidak, ya. Dari mana stimulus tersebut? Dari sistem syaraf. Pernahkah kalian melihat anggota kalian mengalami tremor? Pada umumnya, tremor ya, bukan termos. Pada umumnya, tremor sering dialami oleh seorang lanjut usia yang mengalami keturunan tremor. Mengapa tremor dapat terjadi? Pergerakan tangan diatur oleh sel-sel saraf seseorang yang mengalami tremor. Kelainan dan gangguan. Apakah gangguan saraf hanya terbatas pada tremor saja atau ada gangguan lainnya? Nah, ini adalah konsep dari penyakit persyarafan. Jadi, mulai dari tremor itu adalah pergerakan, yaitu motorik, ya. Sehingga ada tremor, ada pergerakan tersendiri pada tangan. Yang kedua, gangguan sistem persyarafan. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa maju ke depan? Ini ada spidol. Langsung. Ada lagi sebelah sini, Glory. Aku. Itu tuh. Spidolnya di depan. Ayo, masih ada 1, 2, 3, 4 lagi. Sira. Ada lagi? Oh, Lila. Berapa lagi, Lila? 2 lagi ya. 1 lagi. Siapa yang mau maju 1 lagi? Regita? Oh, udah. Bania. Bener ya? Bania. Udah. Lila, apa lagi, ayo? Parkinson. Oke, bagus. Hidrosefalus. Oke, bagus ya. Ini benar semua enggak atau ada yang salah? Benar semua atau ada yang salah? Benar semua ya? Nah, ini adalah gangguan sistem persyarafan. Mulai dari apa ini? Nah, ini adalah penyakit yang mengganggu otak, ya, betul. Nah, ini dia, ya. Sebenarnya semuanya benar, hanya saja susunannya, tapi nggak apa-apa, ya, sama aja. Oke, kita masuk ke tahap diskusi kelompok ya. Untuk menentukan diskusi kelompok, saya mau berhitung 1 sampai 4 untuk menentukan nama-nama kelompoknya. Mulai dari Ratu, berhitung sampai 4. 1, 2, 3, Regita 4. 2, 3, 4. Oke, yang merasa kelompok 1 silakan ada di sebelah sini. Yang merasa kelompok 2 ada di sebelah sini. Yang merasa kelompok 3 ada di tengah-tengah sini. Kelompok 4 di pojok sebelah sana. Silakan pindah terlebih dahulu.
Sudah? Ayo, ayo, di mana kelompok kamu, Putri? Cukup nggak bangkunya? Muter sebelah sini, Windy. Sebelah sini. Bisa Regita? Agak lega ya. Oke, udah. Oke, saya bagikan kalian selembar kertas. Tulis dulu nama kelompoknya. Kemudian, nah ini adalah tugasnya. Kelompok 1 silakan diamati. Kelompok 1 mana? Kira-kira ini penyakit apa? Kalau kelompok 1, lihat dong, coba dilihat dulu. Ini ada pembuluh darahnya pecah. Stroke, betul. Jadi kelompok 1 apa? Stroke ya. Kelompok 2, ini mana kelompok 2? Epilepsi, betul. Kelompok 3 mana? Ini apa kelompok 3? Pinter. Next, yang terakhir kelompok 4. Ini bentuk apa? Virus. Ini apa yang menyebabkan virus? Apa? Pinter kita, meningitis. Meningitis ya. Jadi kelompok 1 tentang stroke, kelompok 2 tentang epilepsi, kelompok 3 tentang tumor otak, dan kelompok 4 tentang meningitis. Benar ya. Udah ditulis ya penyakitnya ya. Nah, ini adalah tugasnya. Tugasnya silahkan kalian diskusikan kepada teman kelompok, menganalisis. Jadi yang dicari itu pengertiannya, penyebabnya, dan tanda gejalanya. Jadi hanya 3 yang dicari ya. Pengertian, penyebab, dan tanda gejala. Silakan kalian diskusikan. Saya kasih waktu kalian 15 menit. Sekarang jam 9 pas. Kalau 15 menit berarti jam 9.15. Ya. Silakan ditulis. Silakan didiskusikan. Oke, jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Kemudian boleh ini ya, boleh buka handphone buat searching. Yang kurang kertasnya boleh minta ke saya. Tulis ketua kelompoknya siapa, nanti moderatornya siapa, notulennya siapa. Ya, ketua kelompoknya siapa, moderatornya siapa, notulennya siapa. Minta tolong, ada sampah. Dikuncir saya. Iya, ini buang. Notulen Bania, nanti yang kau kasih Rere. Pakai lipstik lagi Rere, astagfirullahaladzim. Ada? Ada. Sira, ayo dong, kok malah ngobrol. Nama kelompoknya mana? Namanya agak menggebu-gebu ya. Oh, mau di bawah. Udah? Iya. Maju. Presentasi. Kok nggak maju? Ya nggak apa-apa, coba sendiri juga. Emang kenapa presentasi kok? Semuanya maju. Maju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Yang lainnya cari dong. Cari pengertiannya, cari penyebabnya, dan cari tanda dan gejalanya. Katanya saya sudah.
Mana? Ini apa tentang apa? Ini tentang Ayat sama kayak epilepsi. sama. Ayat itu kan bahasa awamnya, bahasa medisnya epilepsi. Juli kenapa pakai rok abu? Laundry. Luar biasa. Udah Lila, nyari apa? Masih lama ya, waktunya masih 10 menit lagi. Siapa ketua kelompoknya? Salsa. Notulennya? Si Ralita. Ima. Moderatornya? Putri. Bukan suaranya. Kalau ketua kelompok, notulen, dan moderator tidak boleh menjawab ya. Jadi yang jawab itu hanya anggotanya aja. Jadi nanti kan ada ketua kelompok, ada moderator, ada notulen, itu dia tidak boleh menjawab pada saat ada pertanyaan. Jadi yang menjawab hanya anggotanya saja. Kenapa Re? Pusing banget. Habis syuting Jepang dia. Oh, di syuting Jepang. Itu kan ada di jalan. Apa? Notulen itu kalau ada yang nanya nulis, notulen itu yang nulis. Kalau moderator itu yang ngejelasin ini kan. Enggak lah, moderator itu yang ngebimbing, yang membuka dan menutup dan mengarahkan, itu moderator. Jadi assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang, sebelumnya akan memperkenalkan diri A, B, C, D. Baik, yang akan membaca pertama si A, si B, si C. Presentasi kita selesai, apa ada pertanyaan? Udah, itu moderator. Apa? Ya. Moderator itu cuma mengarahkan, membuka, menutup, mengarahkan. Hari ini kami akan presentasi tentang apa? Iya, terus pertama itu apa namanya? Yang akan membacakan pertama adalah si A, B, C, D. Baik. Yang akan membacakan pertama adalah A, tentang apa? Misalnya tentang pengertiannya. Oke, presentasi sudah selesai. Ada yang mau ditanya? Nulis pertanyaan. Ketua boleh bantu jawab. Jadi siapa ketua kelompoknya? Pan. Moderator itu yang mengarahkan ya, yang notulen itu nulis pertanyaan. Udah? Coba di foto terus kirim ke saya, jadi nanti tinggal saya presentasikan. Cuman
penyebab pengertian sama itu kan? Ya, pengertian penyebab. Enggak, itu kita bahas minggu depan. Maksudnya besok. Apa? Pertanyaannya beneran. Bener, nanya bener. Terus kita kalau nggak tahu sana, Ya jawab lah. saya jawab dari Boleh. Udah selesai itu. Udah difoto. Kirim ke Bluetooth bisa. Sini, Sep. Asep. yang Android. Berarti ke HP yang bisa aja. Jangan miring begitu. Jadi terlihat gitu. Udah, terus sini Sapira. Mana? Kirim. Bluetooth. Nah ini. Siapa udah selesai? Van udah, Acel. Di foto terus Bluetooth, biar nanti saya presentasikan di sini pada saat kalian presentasi. Biar saya tayangkan. Jangan yang iPhone ya, nggak nyambung di situ iPhone. Hah? Udah, Cel. Bluetoothnya ke sini dong. Desktop. Siapa lagi yang sudah? Udah, Lila. Yang desktop bla 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 gitu. Bagi dua. Kamu, Yuli bajunya 3. Iya itu. Kelompok 3 udah? Udah? Silakan difoto terus Bluetooth. Udah? Udah Bluetooth ya? Bluetooth ke siapa? Udah aja Baria. Dah. Boleh. Udah. Desktop apa gitu? Udah dikirim? Bluetooth ke siapa? Belum ada. Ulang-ulang. Tulislah. Kenapa? Hidup. Kenapa gitu? Silakan dipelajari ya buat didiskusikan. Kelompok yang lain itu siap-siap memberikan pertanyaan atas kelompok temannya. Belum kekirim ya, Sa? Kirim. Masih belum selesai ya? Apa Bu? Ngapain? Saya lagi buka buku. Ini udah? Ya, belum dikirim. Kirim dong. Udah ya, Sa?
Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Semua untuk dipresentasikan. Yang notulen jangan lupa bawa bukunya ya. Notulennya siapa? Septi. Septi siapa? Najwa. Nabila Najwa. Kok Septi ya? Siapa tadi ya? Siapa? Iya, Pegang ini. Oh my god. Ibu. Dipegang. Ya, pegang. Nanti bantu jawab. Nanti kalau ketua bantu jawab ya, maaf. Jangan kali ini tuh dong. Temanmu kan sambil baca. Nah, Kelihatan ya? oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang penyakit stroke yang diketuai oleh Ratu. Saya sebagai moderator, notulennya sebagai namanya Awa, dan anggota yang lainnya ada Syafira, Andina, Dede, Siti Kamila, dan Amanda. Pengertian dari penyakit stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu. Siapa namanya? Nanda. Yang membaca siapa? Siapa? Aku aja. Yang baca kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang baca pertama akan dibacakan oleh Sap. Amin. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena Pakai kertasmu itu sendiri juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kencang Adina madep sini. Stroke adalah kondisi ketika pasokan darah ke otak terganggu karena penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemoragik. Kondisi ini menyebabkan area tertentu pada otak tidak mendapat suplai oksigen dan nutrisi sehingga terjadi kematian sel-sel otak. Penyebab dari stroke adalah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyempitan arteri akibat penumpukan plak pembuluh darah atau arteriosklerosis. Yang keempat, diabetes atau gula darah yang terlalu tinggi. Manifestasinya, yang pertama, lemah pada otot wajah yang membuat satu sisi wajah turun. Yang kedua, kesulitan mengangkat kedua tangan akibat lemas atau mati rasa. Yang ketiga, kesulitan berbicara. Yang keempat, disatria atau lemah pada otot yang digunakan untuk berbicara. Yang kelima, kesemutan. Dan yang terakhir, kesulitan mengenal wajah. Oke, cukup. Balik lagi ke moderator. Sebelumnya ada yang mau bertanya gak tentang Ada yang mau penyakit stroke? ditanyakan? Dari kelompok 2. Yunita tuh Nanda mau ini nanya apa? Oke. Kelompok berapa? Namanya siapa dari kelompok berapa? Ditulis. Apakah stroke bisa menyerang anak kecil? Nanda pinjam gitu. Mau nanya apa? Kenapa penderita stroke bisa mengalami kelumpuhan atau gangguan bicara? Ulang-ulang. Kenapa penderita stroke bisa mengalami gangguan bicara atau kelumpuhan? Oke, ada lagi yang mau ditanya? Meli. Meli mau nanya? Oh, oke. Apa saja faktor pendukung penyebab terkena stroke? Apa saja faktor pendukung penyebab terjadinya stroke? Sudah? Oh, Putri.
Apa sih? Gak apa-apa dong. Berarti kan materinya menarik ya. Apa yang dirasakan gejala oleh apa sih? Apa yang dirasakan oleh gejala oleh penderita stroke? Apa yang dirasakan gejala? Iya, penderita gejala stroke. Ngerti nggak sih? Apa sih? Enggak. Apa yang dirasakan oleh penderita stroke? Gejalanya tuh apa yang dia rasain? Oh, oke. Pasien stroke itu biasanya merasakan apa sih? Apa yang dirasain ketika dia punya penyakit stroke gitu? Gitu. Ya. Cukup ya. Terima kasih teman-teman kelompok lainnya. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Bisa aja. Bisa karena trauma, kan nggak selalu melulu karena balik lagi penyebabnya. Bisa langsung jawab, Ratu. Ada yang handai. Kan handai nanya, kenapa penderita stroke bisa mengalami gangguan bicara? Ya. Karena lemahnya pada otot-otot wajah yang membuat satu sisi wajah turun. Ada lagi, dia juga ngalamin disatria, yaitu lemah pada otot yang digunakan untuk berbicara. Oke, jadi awalnya ada kerusakan otot sehingga ototnya melemah, ya, yang menyebabkan dia tidak bisa kesulitan berbicara. Paham ya, Handai? Oke. Next. Putri, yang dari Putri, Boleh. Ratunya jalan ke sana boleh juga. Ratu jalan ke sana boleh. Iya. kan Putri nanya. Boleh. Dia udah punya unit pertanyaan yang pada nanya bisa dibuka terus Di buku aja. iya kan ini Nanya faktor pendukung. Boleh. Nyari jawaban. Boleh. aku jawabnya Putri dulu tadi 5 menit lagi ya, Ratu. Penderita. itu sih Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Jangan di tengah backlight. Ya. Oke. Kenapa pasien Pertanyaan stroke dari Putri? Putri. Kenapa pasien apa tadi? Kenapa pasien Apa yang dirasakan pada pasien stroke? merasakan apa? Jawabannya pasien stroke itu bisa merasakan ini lemah pada otot wajah yang membuat satu sisi wajah turun. Yang kedua ada kesulitan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga kesulitan bicara dan yang keempat lemah pada otot yang digunakan untuk berbicara. Yang kelima ada kesemutan dan yang keenam ada kesulitan mengenal wajah. Oke, bagus. Next. Berapa pertanyaan lagi? 1, 2. Mau jawab pertanyaan dari Meli. Oke. Kan Meli nanya faktor pendukung terjadinya stroke. Faktor pendukung terjadinya stroke itu adanya tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, penyempitan arteri akibat penumpukan plak pembuluh darah atau arteriosklerosis, diabetes atau gula darah yang terlalu tinggi. Oke. Cukup. Satu lagi. Pertanyaannya Lila ya? Belum dijawab. Pertanyaannya Lila belum dijawab. apakah penyakit stroke bisa sembuh jawabnya bisa kak bisa dibawa atau terapi yang diberikan kalau dia nanya lagi bisa ada pengobatan yang diberikan ada pengobatannya ada terapinya ada pengobatannya ada terapinya mana sih punya mana nih sini catat aja.
penyakit stroke bisa sembuh? Yunita. Pertanyaan siapa? Yunita. Lila. Yunita. Oh. Ayo. Apakah penyakit stroke bisa sembuh? Bisa karena dibantu pengobatan dan terapi. Bisa. Karena dibantu pengobatan dan terapi. Oke. Next. Pertanyaan siapa lagi? Sudah semua kan? Yang samping Kamila siapa? Yang di belakang Safira. Mau jawab pertanyaan Lila? Pertanyaannya, apakah stroke bisa menyerang anak kecil? Jawabannya itu bisa kalau pasukan darahnya terganggu. Udah selesai? Oke, itu presentasi dari kelompok 1 tentang stroke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 maju. Udah? Mulutnya dia juga berisi. Kocak. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyakit epilepsi. Saya sebagai moderator, saya Lila Nabila sebagai moderator. Di samping saya ada ketua. Terus ada notulennya bernama Nurul. Anggotanya ada Dinda Pratiwi, Hana Yusria, Misela, Siapa yang main? Yulianti sama Amelia. Dinda. Siapa yang main? Oke. Di sini saya akan membacakan pengertian dari epilepsi. Epilepsi merupakan penyakit pada sistem neurologis yang biasa juga disebut ayan. Adalah suatu kondisi yang menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Disebabkan oleh kerusakan pada sistem otak. Epilepsi juga disebabkan oleh ketidakseimbangan polarisasi listrik. Yang samping Hana siapa? Manifestasi pada epilepsi, kejang-kejang, gangguan kesadaran, gangguan penginderaan, kelainan gambar EEG, mengalami aura yaitu sensasi tanda sebelum kejang, napas terlihat sesak dan jantung berdebar, bedanya berlumuran keringat, giginya terkancing, bola mata berputar dan terkadang keluar busa dari mulut. Ada yang ingin ditanyakan? Sabar ya, satu-satu. Kenapa Michelle shock gitu ya? Nggak apa-apa dong. Iya, malah sedih. Oke, cukup. Ayo, kelompok berapa yang mau nanya? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Apa pertanyaannya? Pertolongan pertama
sama untuk Oke, kelompok 3. Oke, Salsa dan Handai. Gak apa-apa, dua kenapa kan bikin apa? Gak apa-apa, Ipan. Oh iya. Gak boleh kompor gitu dong. Apa-apa Lila? Lila, Handai, ulang. Faktor-faktor resiko penyakit epilepsi adalah Faktor resiko epilepsi. apakah penderita epilepsi harus mengkonsumsi obat seumur hidup? Gak kedengeran katanya. Oh, apakah penderita epilepsi mengkonsumsi obat seumur hidup? Apakah penderita epilepsi mengkonsumsi obat seumur hidup? Oke, kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Sira. Apakah penyakit epilepsi bisa disebabkan oleh keturunan? Udah, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa, kok diplototin sih Michelle? Dia, Meli mau nanya kok diplototin. Oke, udah ada yang bisa dijawab kah? Belum. Saya kasih waktu 10 menit ya. Semua bukan 10 menit bukan buat nyari jawaban tapi untuk presentasi ya. 10 menit untuk presentasi sampai jarum panjangnya di angka 8. Oke? Siapa ini nanya si ini? Itu uang kan? Udah kan? Udah? Ayo Lila. Ayo Fan nyari dong. Jangan kayak cool gitu. Auzubiro. Oh, pakai mata batin. Tipek mana? Gak ada yang punya tipek apa? Ada yang punya tipek kah? Gak ada. Ada yang punya tipek? Yo, kelas ini ngandelin glory semua. Mau jawab pertanyaannya? Mau jawab pertanyaannya Lindi? Mau menjawab pertanyaannya kelompok 1 ya? Oke. Pertolongan pertamanya itu memberikan ruang kepada penderita penyakit epilepsi agar dapat bergerak bebas karena orang kalau kejang-kejang itu nggak boleh dipegangin. Oh, jadi yang pertama itu apa? Memberi Ruang, Oke, terus? nggak boleh dikerumunin juga. Iya, moderator. Kok moderator yang jawab? Anggotanya yang jawab. Ayo dong, Van. Ada jawaban dengan diberikan Linda itu nomor 2. Faktor-faktornya. Oh, betul. Dengarin. Mau jawab pertanyaan dari Sira, apakah penyakit epilepsi disebabkan oleh keturunan? Meski jarang, Siapa? Sira. Sira. Meski jarang, mutasi gen yang diwariskan dari orang tua bisa menyebabkan epilepsi pada keturunannya.
Itu artinya seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit epilepsi memiliki kemungkinan terkena penyakit yang sama. Berarti keturunan? Iya. Oke. Next. Berapa pertanyaan lagi? 2 lagi. Apakah harus minum Masih mencari? Iya, Bu. Kelompok 3 siap-siap ya. Oke, siap nih. Udah siap banget nih. Siap banget. Siap banget kayaknya nih kelompoknya akan lebih menarik dari kelompok-kelompok ini. Harus ya? Harus sih. Mau jawab pertanyaannya siapa tadi? Pertanyaan yang mana dulu? Yang mana pertanyaan yang mana? Yang minum obat seumur hidup. Salsa ya? Salsa. Obat epilepsi diminum dalam waktu jangka panjang. Pada epilepsi boleh bebas tidak diminum obat, tapi jika terlambat diobati penyakit ini cenderung akan menetap dan membutuhkan pengobatan seumur hidup. Jadi harus rutin juga. Jadi harus rutin juga minum obatnya. Ya, jangan sampai terlambat. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan siapa yang belum dijawab? Mau jawab pertanyaan Handai. Faktor-faktor yang yang disebabkan faktor-faktor penyakit epilepsi. Usia, genetik, cedera pada kepala, stroke dan penyakit vaskular, demensia, infeksi otak, riwayat kejang di masa kecil. Oke, cukup Handai? Cukup. Ada lagi pertanyaannya yang belum dijawab? Udah? Udah. Silakan Lila. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. 2, maaf. Kelompok 2 tepuk tangan. Sekarang next kelompok 3. Ini nih, kamu sih lanjut. Yes, oke. Hai. Sepertinya akan ada peperangan seru di kelompok ini ya. Ini udah selesai. Di foto terus bluetooth-nya udah bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedinya kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penyakit tumor otak. Terus saya di sini sebagai moderator. Nama saya Putria. Bisa dipanggil Putri aja. Terus di sebelah saya ada ketua kelompoknya bernama Salsa. Terus ada notulen Sibar. Terus di sebelah saya anggotanya ada Cahya, Handai, Ima, Glory, sama Ralita. Selanjutnya pengertian pertama akan dibacakan oleh Cahya. Cahya atau cahaya? Cahaya. Pengertian tumor otak. Tumor otak merupakan kondisi yang ditandai dengan tumbuhnya sel-sel abnormal itu tumbuh tak wajar dan tidak terkendali. Selanjutnya penyebabnya akan dibacakan oleh Handai. Penyebab tumor otak primer berasal dari otak itu sendiri atau dua ringan yang dekat dengan tumor seperti selaput penutup otak, meninges, saraf kranial, kelenjar pituitari atau kelenjar pineal. Manifestasi klinis dari tumor otak yang pertama mengalami sakit kepala dengan pola yang berubah-ubah. Yang kedua merasa sangat lelah. Ketiga, masalah pendengaran. 4, kesulitan menjaga keseimbangan tubuh. 5, kesulitan berbicara. Ada yang ingin ditanyakan? Pasti ada lah. Wow. Siapa yang mau? Awa dulu, ayo Wak. Tumor otak
itu penyakit dari lahir atau bukan? Terus faktor utamanya apa? Nanda sama mau apa pada tuh? Gak boleh gitu Putri. Terus faktor utamanya apa? Itu tuh. Sako. Apa? Udah. Oke. Oh, udah nggak apa-apa, lanjut Cina. Kenapa penderita tumor otak mengalami kesulitan berbicara? Kenapa penderita tumor otak mengalami kesulitan berbicara? Emang ada di tanda dan gejalanya? Nih, Din. Oh, ada. Apakah tumor otak? Namanya siapa kelompok berapa? Kelompok 2. Oh, belum selesai, tunggu katanya Lila. Sabar. Kayaknya pada nafsu-nafsu banget ya. Oh, seperti itu. Bisa. Kenapa Dede lagi joget begini-gini? Oh, mau nanya, sabar ya, kelompok 2 dulu. Kelompok 2 karena sangat menggebu-gebu gitu. Apakah tumor otak dapat menular? Namanya siapa, kelompok berapa? Namanya Lila Nabila dari kelompok 2. Pertanyaannya, apakah tumor otak dapat menular? Apakah tumor otak dapat menular? Next. 2. Jelaskan apa perbedaan tumor otak dan kanker otak. Jelaskan. Perbedaan tumor otak dan kanker otak. Jelaskan bedanya tumor otak dengan kanker otak. Ayo. Saya Misel. Sabar. Udah belum sih, Bar? Saya Misel dari kelompok 2. Apakah penyakit tumor otak merupakan penyakit keturunan? Mukanya ngeselin banget sama. Aku mau nanya, Yunita dari kelompok 4, bagaimana cara mendeteksi tumor otak? Bagaimana cara mendeteksi tumor otak? Ih, satu lagi. Ih, dua lagi. Katanya 5 boleh. Oke, ya. Windy. Sira yang benar nguncirnya Sira. Minimal umur berapa melakukan pengangkatan operasi tumor otak? Dan apakah tumor otak ganas itu bisa sembuh total? Minimal untuk melakukan operasi tumor otak itu umur berapa? Itu belum beres loh pertanyaannya. Dia operasi tumor otak itu minimal di usia berapa gitu? Ya, sama tumor ganas bisa sembuh total nggak? Put, kenapa garuk-garuk? Iya, sama ini semua. Satu lagi. Satu lagi dari? Oh, Meli. Sama Nenek mau boleh nggak? Tumor ganas Bisa sembuh total enggak? 10 menit ya waktunya. Sampai jarum panjang di angka 11. Yang lain silakan cari jawaban masing-masing. Jadi harus sudah punya jawabannya masing-masing. Nanti kalau udah selesai, udah belum Meli? Belum. Oh, Meli mau tanya. Tolong jelaskan bagaimana mutasi sel terjadi di tumor otak. Putri, iya bener dong. Kok gitu sih? Oke, kalau udah ada yang bisa jawab silahkan dijawab. Tadi Handai kayaknya udah siap banget menjawab. Coba kita coba. Apa yang kita coba, Ibu?
muka bete. Udah, pulang. Kirim desktop. Ada nggak? Ini iPhone bukan kan? iPhone nggak bisa Bluetooth. Nggak bisa. Nah itu, ya. Kodok apa? Sedang. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah. Nanti baca aja. Nggak bisa di laptopnya dulu. Udah? Tadi kan udah ada jawabannya yang udah bisa jawab. Yang lainnya ingin cari. Mau jawab pertanyaan dari awal. Tumor otak penyakit dari lahir atau bukan? Faktor utamanya apa? Jadi tumor otak itu nggak semuanya dari lahir, tapi ada yang beberapa kasus terjadinya tumor otak itu karena faktor keturunan juga. Terus faktor utamanya itu karena usia, genetik, terus paparan radiasi, cedera kepala atau kejang. Cukup? Cukup. Kasih. Apa lagi? Ini yang satu ya. Udah. Yang kedua mah nggak berurutan. Yang perbedaan tumor apa? Ini aja yang Mau jawab pertanyaan Lila, apakah tumor otak dapat menular? Tidak menular karena kanker apapun tuh nggak menular, termasuk kanker otak juga tidak menular. Jadi jawabannya nggak menular. Jadi jawabannya tidak menular lah. Iya. ini yang udah dicendrisin dua aja kali ya? Iya. Kenapa? Pertanyaan Michelle belum dijawab ya. Ini udah selesai. Ya. Ini yang selipan dulu. Siapa sih? Si Michelle pertanyaannya apa sih? Ayo 5 menit lagi, Put. Itu guru tuh yang udah dulu aja selipan. Mau jawab pertanyaan dari Ipan. Kanker otak sama tumor otak itu beda apa sama? Kalau kanker otak sama tumor otak itu sebenarnya sama, cuman kalau kanker otak itu lebih cepat meluas dan menyebar dibanding tumor otak jinak. Jadi kanker otak itu disebutnya tumor otak yang paling ganas. Udah. Dah. Next. Pertanyaannya. Jawab pertanyaan si Meli. Handai, tadi ada pertanyaan. Ini mau jawab, Bu. Oh. Karena kan tadi kamu yang menggebu-gebu, ayo Handai, go. Sabar tuh. Isi Melinya di situ. Oh. Meli mau jawab pertanyaan Meli. Jelaskan mutasi sel terjadi di tumor otak. Tumor otak primer dimulai ketika sel-sel abnormal mengembangkan perubahan mutasi dalam DNA. Kemudian DNA sel berisi instruksi yang memberi tahu sel apa yang harus dilakukan. Dah. Oke. Next, pertanyaannya siapa? Berapa pertanyaan yang belum dijawab? Ini nih. Baria. 1, 2, 3, 4. Itu ada yang pertanyaan yang keturunan. Itu Glory mau jawab. Oh, Guma. Yang keturunan. Glory itu Glory. Misalnya. Glory. Ya. Mau jawab pertanyaan siapa? Cel mau jawab. Mau dijawab tapi gak didengerin. Ini kan dijawab. Jadi pertanyaannya, apakah tumor otak penyakit keturunan? Gitu. Jawabannya tumor otak bisa jadi penyakit keturunan. Karena dari sekitar 5% tumor otak berhubungan dengan adanya riwayat tumor otak pada orang tua yang mana dapat berhubungan dengan penurunan sifat genetik dari orang tua pada anaknya. Oke, jadi bisa ya? Ya. Mana yang mendeteksi? Glory, tadi Glory mau jawab pertanyaan siapa, Glory? Mau ngejawab pertanyaan Yunita. Enggak. Lewat 15 menit. Bagaimana cara mendeteksi tumor otak? Dengan melakukan tes penunjang seperti CT scan,
MRI, positron emission tomography atau PET scan. Oke. Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Berapa pertanyaan lagi? Si Nanda belum nanya. Mau jawab pertanyaan dari Nanda. Kenapa penderita tumor otak kesulitan berbicara? Pertanyaan siapa? Nanda. Dinda. Oh, Nanda. Tumor otak terbagi menjadi dua bagian, yakni kiri dan kanan. Letak tumor otak di salah satu sisi otak juga bisa memengaruhi kemampuan bicara. Dalam hal ini, tumor otak yang terletak di otak bagian kiri biasanya akan mengganggu kemampuan bicara dan berbahasa. Udah? Cukup. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi dari Windy. Silakan dijawab. Mau jawab pertanyaan dari Windy, operasi tumor otak itu minimal umur berapa? Kalau operasi pengangkatan tumor otak dapat dilakukan pada usia berapa saja, tergantung dari kondisi tubuh dan penyakit penyerta. Operasi ini dilakukan pada seseorang yang sudah dipastikan memiliki tumor otak dengan dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti CT scan. Jadi awalnya itu kayak diperiksa dulu, dicek pakai CT scan sebelumnya apa benar dia punya penyakit tumor otak, setelah itu baru dioperasi. Oke, cukup. Udah kan? Dah. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3, luar biasa. Next, kelompok 4 silakan maju. Oke. Gua mau nanya 5. Oke. Udah kode-kode. Saya mau buku nggak? Notulennya siapa? Ya udah. Moderatornya siapa? Gak usah bawa buku. Ini Moderatornya siapa? Ayo buruan. Udah mau. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang penyakit sistem persarapan yaitu meningitis. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya sebagai moderator Meli Nurlaila Sari dan rekan saya sebagai notulennya Bania Sauda Sabilillah. Saya sebagai ketua Sirana Izan Nirmala. Saya anggota Windy. Saya anggota Siti Samsia. Saya anggota Yunita. Saya anggota Regita. Ayo, kok pada ketawa sih? Yang baca pertama siapa? Itu kertasnya? Di sini yang pertama ada pengertian meningitis akan dibacakan oleh Winda terlebih dahulu. Oh, Windy. Sama sekali. Pengertian meningitis. Meningitis atau radang selaput otak adalah salah satu jenis penyakit saraf yang kerap dialami seseorang, terutama pada bayi, anak-anak, dan remaja. Peradangan pada selaput otak ini umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi bisa juga terjadi akibat penyakit dan infeksi seperti alergi obat serta sarkoidiosis. Udah. Tanda dan gejala: sakit kepala yang hebat, demam tinggi, leher kaku, bagian neurologis berupa kejang, gangguan sensorik. Di sini penyebabnya infeksi virus Streptococcus. Udah? Udah, balik lagi Meli, udah selesai. Mau apa? Harap bersabar ya adik-adik. Berikut penjelasan tentang penyakit meningitis. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari kelompok 1 dulu ya kawan-kawan.
Oke. Dinda main HP mulu. Ih, namanya. Kalian nggak tahu ya orang jendal itu berusaha apa yang apa komplikasi yang bikin terjadi pada pasien meningitis? Meningitis mah di sini doang. Tulang belakang mah TB. Coba kan? Benar-benar. Jadi virusnya di tulang belakang. Ratu, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Kita dulu. Ngerti. Intinya menular enggak, kalau menular melalui apa, kalau enggak ya jawab aja enggak. Glory. Sabar ya, adik. Sabar ya, adik. Yang lainnya cari jawaban ya. Sampai di jarum panjang angka 1. Oke. Next pertanyaan Van. Otak kan terjadi di otak dan sumsum tulang belakang. Kalau virusnya udah sampai di sumsum tulang belakang, apakah dapat menyebabkan kelumpuhan? Udah? Ya. Hei moderator, tidak boleh menjawab. Astagfirullahaladzim. Yang lainnya cari jawaban. Bania, kasih pertanyaannya. Maaf kalau kelewat ya istirahatnya. Lewat 15 menit. Handai. Main HP lain. Itu ngapain? Apaan? Mana ada nggak bersihin ke orang ngetik? Udah cukup. Bagaimana cara mendeteksi penyakit meningitis? Bagaimana cara mendeteksi apa sih? Mendeteksi penyakit. Di sini apabila kita bisa nih siapa? Ini deh. Ayo buruan, waktunya sampai di angka 1 ya. Jarum panjangnya 10 menit aja. Satu saya aja. Belum briefing soalnya. Sorry. Tadi dari Glory bagaimana mendeteksi meningitis. Apabila kita sudah mendapat tanda gejala seperti yang tadi sudah disebutkan, kita dapat melakukan pemeriksaan diagnostiknya seperti tes laboratorium yang dilakukan untuk mencari bakteri, parasit atau virus yang menyebabkan kondisi meningitis pada sampel darah. Terus ada juga fungsi lumbal, yaitu dengan mengambil cairan dari dasar tulang belakang untuk mencari bakteri, virus, jamur atau parasit. Ada juga X-ray dada untuk mengetahui tanda-tanda infeksi dan tes urin untuk memeriksa infeksi pada saluran urin dan biopsi pengambilan sampel jaringan ruam kulit yang muncul. Udah? Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang jawab? Sam siap jawab pertanyaan siapa? Oh, Regita, pertanyaan siapa, Re? Pertanyaan siapa tadi? Pertanyaannya Ini apa penyakit bisa sembuh sama Manifestasi klinis pada bayi. gue dulu deh, manifestasi klinis pada bayi. Di sini mau jawab pertanyaan dari Ratu. Apa manifestasi klinis meningitis pada bayi?
biasanya. Yang kedua, demam. Yang ketiga, lebih banyak tidur. Yang keempat, sulit mengonsumsi ASI. Yang kelima, tangisan lebih kencang. Yang keenam, terdapat ruang serta bercak berwarna ungu. Yang ketujuh, mengalami kejang dan muntah serta bintik-bintik lembut yang menonjol di kepala. Yang kedua. Please pegangin kuping deh. Fan, nggak boleh foto-foto. Yang apakah penyakit bisa sembuh? Itu kenapa matanya merah? Itu kenapa matanya merah? Mau jawab pertanyaan Lindi, apakah penyakit meningitis bisa sembuh? Jawabannya adalah apabila meningitis non infeksi disebabkan oleh reaksi alergi atau penyakit autoimun, pengobatannya dapat diobati dengan kortikosteroid. Pada beberapa kasus, gangguan ini tidak diperlukan perawatan karena kondisinya dapat sembuh dengan sendirinya. Oke. Jadi kayak butuh perawatan, tapi nantinya bakal sembuh dengan seiring berjalannya waktu. Cukup pertanyaan dari... Jawab dari pertanyaan Pertanyaannya siapa? Putri ya? Putri. Tadi yang menular ya? Putri. Itu jawabannya. Terus bisa menular ya? Glory ya? Iya nih, Putri dapat Putri. Mau jawab pertanyaan Putri, apakah penyakit meningitis berbahaya atau bisa menular? Bakteri atau virus yang menyebabkan meningitis dapat menular melalui batuk, bersin, berciuman, atau berbagai peralatan makanan, sikat gigi, atau rokok. Glory. Terus dari Glory tadi mana? Oke, berapa pertanyaan lagi Baria? Bania. 2 lagi. Pertanyaan siapa? Pertanyaan Glory sama Van. Glory dan Van. Ayo jawab. Oh, berarti Van. Oh, Glory udah. Berarti tinggal 1. Pertanyaannya Van. Bisa mengalami kelumpuhan enggak jika si virusnya itu? Oh, Amel belum. Iya, Amel. Apa? 2 lagi. Komplikasi. Ayo 5 menit lagi. Satu lagi nyari ribet. Iya, Iban. Komplikasi. Amel tadi nanya apa? Belakang, apakah komplikasi yang terjadi pada pasien meningitis? Komplikasi pada meningitis apa? Nih, komplikasi yang terjadi pada meningitis. Amel ya? Yang dapat terjadi antara lain yaitu kejang, migrain, kehilangan penglihatan, gangguan ingatan, hingga kerusakan otak. Oke, cukup. Terakhir pertanyaannya Van. Van, pertanyaannya sepertinya sulit ya Van. Sulit dimengerti dan sulit dijawab. Bisa menyebabkan kelumpuhan. Filosofi gitu ya. Udah? Satu lagi ya? Satu lagi. Meningitis adalah peradangan selaput yang menguraikan otak dan sumsum tulang belakang. Tanpa pengobatan, meningitis dapat menyebabkan kelumpuhan, stroke, kejang, dan sepsis, dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi bisa mengalami kelumpuhan atau tidak? Jadi penyakit meningitis jika sudah sampai tulang belakang sumsum itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Oke, cukup. Iya, sumsum tulang belakang. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, taruh sini aja. Oke, gimana? Menyenangkan nggak? Dapat pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa? Alhamdulillah. Menyenangkan kok, tapi geleng-geleng kenapa? Speechless ya, refleks. Menyenangkannya kenapa, Cel? Bisa menjadi banyak pengetahuan. Oh, bisa menambah pengetahuan kata Mira. Masya
hari ini? Kalau sudah paham, hari ini kita belajar apa? Siapa yang bisa jawab? Apa Regita? Nggak boleh bohong. Yang pertama, sistem saraf apa aja? Oke, ya. Jadi itu adalah penyakit atau materi yang sudah kita pelajari. Putri, tadi apa stroke Putri? Stroke itu apa Putri? Stroke itu apa Putri? Kelumpuhan, pecahnya Pasokan darah. apa Putri? Stroke adalah pecahnya pembuluh darah di otak. Betul ya Van. Apa itu meningitis tadi? Meningitis adalah infeksi pada selaput otak. Oke, bagus. Tumor otak apa Regita? Jangan Regita. Windy. Apa itu tumor otak Windy? Di? Oke. Ngeja ya. Satu lagi itu ada epilepsi. Apa epilepsi? Nanda. Oke ya, kejang-kejang di saraf-saraf tertentu. Jadi sudah paham ya pembelajaran hari ini ya? Oke, kemudian tadi sudah dijelaskan kesimpulan pembelajaran hari ini sama Regita bahwa kita sudah mempelajari tentang penyakit pada sistem syaraf ya, persyarafan, betul. Nah, hari ini kita akan belajarnya tentang pengertian penyebab dan manifestasi klinis. Minggu depan kita akan bahas di penyakit yang sama tapi indikatornya yang berbeda. Indikatornya adalah minggu depan kita bahas tentang patofisiologi, kemudian pemeriksaan diagnostik dan pengobatan ya. Jadi penyakitnya masih sama. Jadi minggu depan kita cari nih diskusi lagi bagaimana pemeriksaan diagnostiknya, bagaimana patofisiologinya. Jadi kenapa sih awal mulanya terjadi meningitis, awal mulanya terjadi stroke, sampai dengan bagaimana cara pengobatan ya. Oke. Cukup untuk materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kalian nantinya ketika ada keluarga, teman, tetangga ataupun orang tua yang mempunyai gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, bisa kalian identifikasi terlebih dahulu. Jadi kalian udah tahu nih ya, oh kalau gejalanya seperti itu berarti penyakitnya meningitis. Gejalanya sakit kepala atau kelumpuhan di salah satu otot, oh berarti itu orang tersebut terkena penyakit stroke ya. Jadi bisa kalian terapkan di keluarga. Oke, tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran. Minggu depan kita akan UAS. Kemudian walaupun cuaca kondisi yang sangat tidak memungkinkan, tapi harus tetap semangat untuk belajar. Sekian pembelajaran dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu. Ya, kita doa semoga ilmunya bermanfaat. Oke, silakan Van berdoa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Wa'al asri. Subhanaka
Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh istirahat ya. Terima kasih.